Ini salah satu militer ya yang menjadi bahan percobaannya. Halo gengs, kembali lagi bersama gue Randy Diamond. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they. Di saat manusia ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan sesuatu hal yang terlihat keji dan juga tidak manusiawi, amat sangat kejam lah, seperti itu. Nah, mereka melakukan beberapa percobaan terhadap hewan, kebanyakan yang sering terjadi yaitu kepada hewan. Nah, bagaimana kalau percobaan ini dilakukan kepada manusia nih guys? Apa yang ada di pikiran kalian? Coba pikirin, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, mereka melakukan percobaan tersebut pada manusia lainnya nih guys. Mereka sama sekali tidak memanusiakan manusia. Bisa dikatakan seperti itu. Padahal sesama manusia, mereka sama-sama manusia. Apa kalian akan benar-benar tega melakukan hal demikian? Memang sesuatu hal yang kita lakukan terkadang dapat berguna juga bagi kita maupun orang banyak. Nah, semisal untuk menemukan obat bagi suatu penyakit, menanggulangi penyakit-penyakit yang belum ada obatnya nih guys. Kalau kita lihat bersama mengenai percobaan yang menjadi bahan percobaannya adalah manusianya itu sendiri. Terlihat sangat sedih ya. Di video kali ini guys, gue membahas mengenai ya tentang manusia yang membuat eksperimen yang gila. Nah, yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya nih guys, dan akan takut untuk dilakukan. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal ini, meniru hal ini, mengulang kembali kisah ini. Jangan sekali-sekali. Nah, kali ini yaitu berkisah tentang Lolita. Kisah ini nih guys terinspirasi dari novel yang berjudul Lolita. Novel ini ditulis oleh penulis Rusia yang bernama yaitu Vladimir Nabokov. Nah, Lolita ini nih guys berkisah tentang pengakuan seorang profesor ya setengah bayar gitu ya, yaitu bernama Humbert yang terobsesi pada seorang gadis remaja, Dolores Haze atau sang Lolita ini nih guys. Untuk bisa berdekatan dengan Lolita nih guys, Humbert menikahi ibu gadis itu nih guys. Nah, setelah ibunya itu meninggal, Humbert lalu membawa anak tirinya berkelana mengelilingi Amerika Serikat, menikmati cinta terlarang dengan segala manis getirnya. Kisah ini nih gengs merupakan kisah pedofilia terhadap Dolores, dan Dolores ini dianggap seperti boneka seks. Jadi seperti itu nih gengs, Dolores itu dianggap seperti boneka seks ya. Ayah tirinya ini mencoba untuk melampiaskan seksnya terhadap dirinya. Nah, banyak sekali nih gengs pedofilia yang terinspirasi dan membuat jatuh cinta kepada si Dolores ini. Saking sudahnya banyak yang terinspirasi dan sudah saking jatuh cintanya ya kepada si Dolores ini, mereka mencoba untuk melakukan hubungan seks pada si Dolores ini nih gengs. Gila nggak sih? Saking banyaknya nih gengs dari pedofilia ini nih gengs, muncullah ide dari salah satu mereka ya, mungkin saja ya. Nah, lalu mereka itu menciptakan sebuah boneka seks ya bagi mereka sendiri, dan bisa mereka gunakan kapanpun dan yang mereka mau nih guys. Jadi mereka ya bisa bebas mempergunakannya. Jadi manusia itu dijadikan seperti boneka. Nah, boneka ini nih guys bukanlah boneka-bonekaan ya guys ya, tetapi langsung dari manusia asli. Kebayang nggak sih ya? Dan mereka ini memodifikasinya ya hingga seperti boneka pada umumnya. Jadi ya, para pedofilia ini nih, mereka banyak mencari dan menangkap anak-anak kecil ya, lalu mereka merubahnya menjadi seperti boneka. Kasihan banget, sangat disayangkan ya mereka melakukan hal seperti ini, hal yang tidak manusiawi seperti ini ya guys. Nah, mereka itu mengambil anak-anak ini, biasanya ya sering terjadi ya hal-hal yang seperti ini ya, itu sudah tidak memiliki orang tua yang pastinya anak-anak itu ya, lalu seperti anak di panti asuhan ya, mereka mengadopsi mungkin ya, lalu gelandangan yang sudah menjadi anak yatim, dan bisa saja mereka dapatkan dari perdagangan gelap. Nah, dari anak kecil yang telah berhasil diculik lalu diperjualbelikan ini nih gengs ya, cerita yang beredar ya, ini yang biasanya beredar, biasanya mereka ini tubuhnya dimodifikasi seperti tangan dan juga kakinya ya dipotong tanpa ada rasa kasihan gitu ya terhadap anak-anak ini. Dan ya sebagai penggantinya nih gengs, biasanya ya
mereka akan menggunakan seperti besi atau benda-benda lainnya ya sebagai pengganti dari tubuh yang mereka hilangkan itu nih guys. Jadi di mana letak rasa kasihan mereka terhadap anak-anak ini? Oh, ini ceritanya ini benar gila. Dan mereka benar-benar ya, pokoknya harus menyerupai seperti boneka. Benar-benar seperti boneka dan sebisa mungkin ya tak menyerupai seperti manusia lagi. Ini gila ya. Nah, selain agar terlihat seperti boneka-boneka pada umumnya ya, bisa saja ya tujuan mereka agar ya saat para pedofil ini ya melakukan aksinya agar si anak ini ya tidak leluasa ya untuk bergerak melawan mereka. Nah, agar mempermudahkan pelampiasan seks kepada anak-anak ini. Jadi mereka menghilangkan mungkin bagian tubuh yang bisa saja melukai diri mereka sendiri ya ketika anak-anak ini melawan ya. Ini agar lebih mudah dalam melakukan pelampiasan mereka ini nih gengs. Nah, biasanya mereka akan mencabut gigi-gigi mereka ya. Biasanya orang melawan ya pada umumnya mereka akan menggigit. Nah, agar hal ini tidak terjadi, lantas mereka mencabut gigi-giginya. Coba kalian bayangkan sendiri ya. Dan bukan hanya itu saja nih guys. Teriakan juga ya terkadang bisa menjadi penghambat ya bagi para pedofil ini. Nah, di saat korbannya itu berteriak ya, agar tidak berteriak ya, mereka mencabut pita suaranya. Pita suara mereka diangkat. Ini benar-benar gila nih gengs ya, para pedofilian ini, sehingga tidak ada lagi rasa kasihan sama sekali kalau sudah seperti ini. Rasa keprimanusiaan tidak ada lagi, terkhusus pada anak-anak kecil ini nih guys yang menjadi korban utamanya. Agar bisa bertahan hidup nih gengs ya, anak-anak ini ya, mereka memodifikasinya ya agar dapat bertahan hidup lebih lama ya, bisa saja ya sampai belasan tahun. Nah, pada saat mengoperasinya itu yang jelas mereka benar-benar hati-hati. Nah, agar supaya bisa mendapatkan ya tubuh yang dapat bertahan hidup. Nah, boneka ini nih gengs kan dari kecil ya mereka mengambilnya ya, memodifikasinya ya, yang pastinya mereka akan mengalami pertumbuhan kan, pastinya kan mereka masih usia anak-anak, pastinya akan mengalami pertumbuhan, itu jelas ya. Pada saat mereka dewasa ya, mereka kan yang jelas sudah bisa hamil, dapat hamil yang pastinya kan. Nah, untuk mengatasi hal ini, mereka mengambil rahimnya nih gengs. Rahimnya diangkat oleh pedofilian yang sangat kejam ini. Mereka ini ya gengs, para pedofilian ini pastinya tidak kehabisan akal ya. Mereka akan terus cari ide ya, tidak kehabisan ide sama sekali ya, agar boneka-boneka ini tidak untuk bisa dapat dinikmati sendiri. Nah, lalu nih guys, mereka membukalah yang namanya jasa jual beli boneka hasil modifikasi ini, boneka dari manusia ini, dan pastinya ya dengan harga yang bermacam ya, yang beragam, dan tentunya bisa untuk mereka dandani atau mereka ubah sesuka hati ya, seperti boneka-boneka pada umumnya kan bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah guys, gue baru tahu nih ya, ini benar-benar gue pertama kali baru tahu ya, ternyata boneka-boneka yang seperti ini ya banyak diperjualbelikan di sini nih guys, yaitu namanya deep web. Nah, kalian bisa cari boneka yang dari manusia di sini. Bagi kalian nih guys ya, yang sudah dengar, sudah tahu kata deep web ini pasti terdengar aneh, menyeramkan, bisa saja konyol, hal yang di luar nalar lah gitu. Nah, pokoknya hal-hal yang nyeleneh lah, bisa dikatakan seperti itu. Bukan hanya tentang perdagangan manusia saja di deep web ini nih gengs ya, banyak juga terinspirasi dokumen-dokumen yang mungkin jarang terpublik. Dokumentasi pada zaman dulu ya, seperti percobaan-percobaan ekstrim terhadap manusia. Kalau mereka tidak melakukan percobaan, mungkin ya tidak akan pernah mengenal kita yang namanya obat-obatan mungkin kan, dokter bedah, kalau tidak ada suatu hal yang menjadi percobaan. Oke guys, nah kali ini gue mempunyai sebuah video percobaan terhadap manusia yang gue dapetin dari deep web. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, kita putar videonya. Nah, ini ya. Ini di sebuah rumah sakit. Ini ada seseorang ya. Sepertinya dia sedang disuntikan sesuatu hal ya. Mungkin aja apa ya, racun apa-apa, dan lihat dia seperti manusia yang tak berdaya ya. Dia seperti zombie
Oh. Ya, dia nampak kesusahan untuk berjalan ya. Ya, kita ulang lagi. Oke, kita lihat. Ini dia. Ini salah satu militer ya yang menjadi bahan percobaannya. Badannya terlihat sangat kaku dan dia terjatuh. Lihat. Begitu sulit dia untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Oke, ya, dia benar-benar sangat kesusahan. Selanjutnya nih guys, gue mau menayangkan sebuah video seorang yang disuntikan oleh rabies, disuntik rabies. Nah, perlu kita ketahui ya, penyakit rabies kan biasanya itu disebabkan oleh gigitan dari anjing atau monyet ya. Nah, pada zaman dahulu nih gengs, untuk menemukan ya obat dari rabies ini kan, kita harus perlu yang namanya melakukan suatu percobaan, suatu eksperimen. Nah, para dokter pada zaman dahulu yaitu melakukan eksperimen terhadap manusia langsung. Nah, seperti apa? Ini dia ada sebuah video yang memperlihatkan seorang disuntik oleh rabies. Oke, kita lihat eksperimennya. Nah, ini dia videonya. Rabies in a human fetish. Kita bisa lihat ya, orang-orang ini mungkin ini korbannya ya, apa mungkin dokternya, nggak tahu juga ini. Sepertinya ini adalah orang-orang yang telah menjadi bahan percobaannya. Nah, itu dia, lihat dampak dari suntikan rabies. Dan ini diperban, kalian bisa lihat terlihat seperti kesulitan untuk bernapas ya, nafasnya sesak. Kita bisa lihat, oke, dia meminum dan dia memuntahkan. Oke, ya, dia makan. Sepertinya dia itu setiap memasukkan sesuatu hal ke mulutnya, sepertinya tidak dapat menerima ya, perutnya itu mual. Itu apa itu, air liur kental sekali dan itu geng ya, berbusa ya mulutnya ya kak, kita bisa lihat. Oke. Dan mulai ya, mulai terlihat ya dampak dari suntikan rabies ini. Mulutnya terus mengeluarkan busa, kalian bisa lihat. Oke, kita cepetin aja. Dia keringat dingin ya. Dokter mencoba untuk memeriksanya dan kita bisa lihat orang ini tak sadarkan diri, tetapi matanya tetap terbuka. Apa meninggal mungkin ya, begitu. Luar biasa ya pada zaman dahulu ya, langsung menyuntikannya pada manusia ya, mau nggak mau ya, karena obatnya belum ditemukan ya, mau nggak mau harus melakukan percobaan seperti itu. Tapi kasihan juga ya guys, orang yang menjadi bahan percobaannya tersebut. Di video terakhir ini gengs, gue mau memperlihatkan orang pada zaman dahulu ya sangat-sangat kejam, dan mereka itu melakukannya terhadap manusia lainnya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Gue ini dapat dari Deep Web. Kita saksikan bersama-sama ya, bagaimana kejamnya manusia pada zaman dulu ya. Oke, kita lihat. Dan
Dan lihat bapak itu membawa apa dia tadi? Oh, sepertinya kaki manusia. Kalian lihat? Yang dibawa bapak itu adalah kaki manusia. Dan gengs, mulutnya robek, gengs, dijahit, dan itu manusia semua nih, gengs. Kalian bisa lihat, dan bapak itu memotongnya, gengs. My God. Dan itu dibakar dan tanpa dia merasakan kasihan, dia merasa takut, dan itu matanya. Dan gengs, kalian bisa lihat kan di video ini, video yang terakhir, kalian lihat, kalian perhatikan ya, itu kulitnya ditarik, dilepas, dan hanya menyisakan tulangnya, kerang, bagian wajahnya. Ini benar-benar gila banget ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu ya, karena keingintahuannya yang tinggi ya, karena belum menemukan ya sesuatu obat ya sebagai penangkal ya dari suatu penyakit. Mereka melakukan suatu percobaan, eksperimen langsung kepada manusia, sesama manusia. Oke, bagaimana menurut kalian nih, gengs, mengenai video-video ini ya, terutama yang kisah tentang Lolita tadi ya. Kalian bisa lihat sungguh malang nasib dari Lolita tersebut ya, yang menjadi korban dari pedofilia, dan dia begitu menderita sepertinya ya semasa hidupnya. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, see you next time. Salam Anakos, salam mahasiswa. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast taste